Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Kita bisa bertemu, bisa berhadir di majelis ini untuk kita bersama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya membawa keberkahan kepada kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Pagi ini insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang pandangan kita terhadap harta dan juga keturunan, Pak. Ibu. Iya. Kenapa saya bilang kita? Karena ternyata baik orang Islam maupun orang kafir, karena konteks ayat ini adalah orang kafir, itu kayaknya sama ya. Sama. Bahkan kalau kita lihat di tingkatan kita, mulai dari yang terkecil sampai yang tingkatan paling besar, ternyata harta adalah sebagai ukuran kemuliaan seseorang, kehebatan seseorang, dan lain-lain. Ayat yang tadi saya baca, Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nanti boleh dibuka di surat Ali Imran ayatnya 116. Asbabun nuzulnya menarik sekali, Pak. Menarik sekali asbabun nuzulnya. Tapi kingot sawise nyong takon asbabun nuzule, kira-kira sampean tahu takon kayak gue apa ora? Nah ini coba ya, Pak. Asbabun nuzul begini, Pak. Bu. Allah kan sayang kepada orang-orang Islam. Eman karo wong Islam, perhatian karo wong Islam. Tapi bisane jarine Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ghani. Maha kaya, Pak. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Mestine umpamane Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kaum muslimin, bisane wong-wong Islam kuwe melarat tapi wong sing dudu Islam malah sugih. Sampeyan tahu takon kaya apa ora? Wong sing rajin ibadah karo wong sing ora rajin ibadah, akeh-akeh sugih. Ya, Pak.
Temenan ya. Kue ngene dhisik. Panjenengan mundang ati bu apa? Bisa nih nyong sing ngarane wis dongane iya. Sembayangnya iya, sembayang duha kayak orang tahu lat. Sembayang bunyi tahajud dalam ada Gusti Allah. Tapi ngapunten bisa nih esim larat bae ya. Nah, tapi wong sing ora pada sembayang, wong sing tukang maksiat, bahkan menentang karo Allah Subhanahu wa taala, malah sugi-sugi. Sampeyan nang atine sampean tau takon kayu kapora. Wis coba wis. Jujur monggo sampean. Baik, Pak. Ini memang ini padahal nang kene kata-kata nih innalladzina kafaru lho. Sing takon kaya kue wong kafir. Yang orang muni sampean wong kafir ora. Sampean wong kafir wong Islam kabeh. Tapi ternyata pandangan kita, ngapunten kita, saya yang namanya kita berarti saya masuk, Bu, duduk sampean tok. Pandangan kita tentang harta itu memang nomor satu, Bu. Itu nanti saya jelaskan pandangannya Allah. Saya pernah dengar ada ayat atau hadis mengatakan bahwa dunia bagi umat Islam itu adalah penjara. Satu penjara. Iya. Iya. Salah satunya mungkin. Iya betul. Ada hadis lain itu. Dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti kayak sayap lalat. Langar gani blas. Ringan sekali. Nyong kudu muji sadar tok, muji sadar karo sampean kabeh. Sampean duwe mantu loro. Sijine duwite akeh, sijine duwite langka. Eman ndi? Coba iki sing cilik-cilik. Berarti nyong iki muni dari tingkatan yang paling kecil sampai sing paling dhuwur, Pak. Ternyata orang beda. Ya kan? Sampai dua mantu loro ya. Sebabkan sijine rajin sembahyang, rajin ibadah, macam-macam sepuh. Taat karo sampean, macam-macam ya. Sijine sugi ditekake, nyah paling sampean. Sampean luwe eman sing ndi? Apakah itu tidak menunjukkan ukuran mulia seseorang itu adalah harta, Pak? Apa maning misalnya tembe orang sedih mantu wis, kata sedih mantu segenah. Anak be anak wis, orang sama mantu anaknya sampean wis. Sijine duwite akeh, sijine duwite kursa cuwil to. Eman di sampean. Ngembane bocah besejen. Kita nyun pangapuntene. Ya, Pak. Padahal kue sing takon, ki wong kafir, Bu, Pak. Ternyata yang ini mesti tambah ya. Innalladzina kafaru wa amanu ki lugu-lugune nang. Termasuk wong-wong sing beriman, Pak. Jadi sampean kabeh harus kaget jika seandainya sekarang itu adalah harta segala-galanya. Sebesar apapun kasus, kalau punya uang, tapi memang dia lugu-lugu nih, nyong selama ini berat. Berarti apa? Keprimen cara merubah mindset, Bu. Betul, Bu, Pak. Indah berubah. Yang asal mulanya segala-galanya harta,
Kemudian selanjutnya harta itu dinomorduakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ke singarane ada yang punya buku itu enggak? At-Tadhkirah Imam Qurtubi, ada yang punya? At-Tadhkirah itu menjelaskan tentang kematian, Bu. Tentang kematian. Ciri-ciri wong misalnya ngonong, ciri-ciri wong sing matine dalam keadaan mukmin itu bagaimana? Saya kaya kue roh saya wis usul sing jajan manggone nang ndi? Primen perjalanan roh waktu pada saat dia itu masuk di dalam kubur. Malam pertama kita masuk dalam kubur bagaimana kondisinya? Sampai tuku buku At-Tadhkirah. Itu dan dilengkapi dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Oh, kapan-kapan tak sampaikan hasil cuin Bapak ya. Apa nih? Imam Al-Qurtubi, Pak. Ya, Imam Al-Qurtubi. Kembali kepada masa tadi, Pak. Bahwa ternyata untuk merubah ini perlu yang pertama adalah perlu yang namanya keimanan, Bapak Ibu. Bahwa kita itu pertama harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa status harta yang ada pada diri kita. Karena jawaban itu dijawab oleh ayat ini. Pertanyaan orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin, masalah itu adalah dijawab oleh Allah ya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi karena orang kafir itu menganggap yang dapat menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala itu adalah harta, Pak. Dan juga anak. Itu jujur semua deh, pandangan sekarang bagi umat Islam termasuknya umat Islam itu adalah bahwa harta untuk saat ini segala-galanya betul. Makanya saya tidak dapat memaksa sampean untuk tidak berpandangan kayak gitu, enggak ya. Saya enggak maksa, Pak, Ibu. Enggak maksa. Wani takon kayak iki, Pak, berarti sing ngarane wong mukmin kowe ora kena dadi wong sing sugih. Harus di wong sugih, kudu. Harus, Pak. Nyatanya Muhammadiyah coba berapa asetnya, Pak? Iya itu. Temenan andekan misalnya ngapunten anak negara Muhammadiyah kuat, Pak. Temenan kuat urip, Pak. Kuat urip. Sebegitu besar modalnya. Ada ayat begini. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini keseimbangannya, Pak. Carilah oleh kamu kehidupan di dalam akhirat, kebaikan di akhirat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk melupakan bagian kamu di dalam dunia. Dengan kata lain, silakan kita cari harta, Pak. Tapi jadilah harta itu sebagai kendaraan, bukan tujuan. Ya, Pak. Gimana? Betul. Panjenengan mene perlu kendaraan, Pak. Pengen duwe kendaraan perlu duit. Sampeyan kemene endak kuat perlu mangan disit. Yo ya. Walaupun kita anak-anak kaya Bu. Anu walaupun anak kayak itu. Makanya
Di belakangnya ada wala tansa nasibaka minad dunya. Aja melupakan bagian kamu di dalam dunia. Kan ternyata itu juga menentukan. Tapi jangan, ternyata Allah mengingatkan kita itu akhirat dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini sebenarnya apa ya, arahnya ini adalah bagaimana kita itu tidak terlalu serakah terhadap kehidupan dunia ini, Pak. Muga-muga nyong ora kelalen, nyong beke macam iki ke. Primen carane agar kita itu tidak serakah. Satu. Aksiru dzikroha dimil ladzati. Perbanyaklah kamu semuanya mengingat sesuatu yang memutus kelezatan. Sampai dia pada seneng kayak gie, ya Pak. Ketemu gitu. Tapi nanti ada satu saat sing datikna sampean pisah karo kanca-kancane, Pak. Kematian. Dan itu pasti. Jadi karena kita karena kita di pengajian ya mestinya kan saya juga harus menyampaikan itu. Primen carane endah singarane hati kita itu, jiwa kita itu orang terlalu gimana ya Pak? Iya ngoyo terhadap keduniaan kita. Silakan dunia Pak, tapi kita tetap tujuannya utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kematian. Yang kedua, orang bisa sih ya. Primen carane. Pisan-pisan. Main rumah sakit ya kena wis. Delengna wong pan mati, Pak. Ya Allah. Ya Mas, lepek. Ana sing suwe nemen, ana sing gelis nemen. Pada saat orang sakaratul maut, Pak. Dan sebenarnya itu pun berpengaruh kepada ibadah kita loh, Pak. Berpengaruh sekali, Pak. Apabila kita selalu mengingat, ya Allah, satu saat kita akan mengalami semacam itu, gitu ya. Insya Allah kita itu akan sadar dirilah. Jadi kita itu tidak terlalu, Pak, tidak terlalu hal-hal yang sifatnya, maaf ya, yang namanya keduniaan tidak mesti harta loh ya. Hal-hal yang sifatnya itu sekiranya akan mencelakakan kita, di antaranya mungkin keduniaan kita, insya Allah kita tidak terlalu dapat mengurangi. Gitu. Masya Allah Pak, pada saat orang sekarat itu dapat melemaskan hati kita. Dengan kita hatinya lemas, mudah menerima kebaikan Pak. Jadi uang dituturi sing jadeg ngerti boleh? Kan yang jangkrik di ngonong dikilini ngonong itu Pak. Itu jadeg Pak. Bisa le uang singa dituturi jadeg di antara orang yang mati Pak. Nomor telur bisa, nomor loro bisa. Ya mana singarane sampean ziarah kubur. Itu. Namun di sini aku lalen, Pak. Lalen. Itu adalah diantaranya untuk dapat melemaskan hati kita agar hati kita itu tidak terlalu cenderung kepada keduniaan kita. Selanjutnya. Jadi sekali lagi kita tidak dilarang untuk mencari dunia, nggak dilarang loh, betul-betul ini nggak dilarang. Diperintahkan kan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tetap walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih diutamakan, ini kata Allah, Pak. Nabi Sulaiman pada saat disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala milih kekayaan atau milih ilmu dulu. Dan ternyata kayak itu terbawa.
Makanya kalau kita misalkan milihnya itu justru kekayaan, itu kita itu bahasa Jawanya itu dilulu dari Allah Subhanahu wa taala. Wis mono kon pimpinan terserah. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah dalam yang lainnya itu la yaghurrannaka. Masya Allah, kata-katanya ini mengandung nun lit taukid gitu ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Kamu semuanya jangan sampai ketipu, Pak. Kata-kata Allah di situ ketipu, Pak. Terperdaya dengan mondar-mandirnya orang-orang yang kafir itu di dalam masalah keduniaan. Wah, berapa ini, Pak? Sampeyan nganggone motor misalkan ya, nganggone motor wong sing kafir nganggone Pajero. Sampeyan mangane ponggol wong sing padha ora ibadah, wong sing kafir mangane nang restoran. Iya, Pak. Mata ungkolil. Yakinkah itu kita terhadap itu adalah mata ungkolil? Kesenangan yang sedikit sekali, Pak. Itu, Pak. Sekali lagi, kami belum bisa ngarahkan langsung endah primen dari singarane mana langsung madep mana. Antep, Pak. Tuh. Dan ternyata semuanya, Pak, sama anak sama saja, Pak. Anak pun kayak gitu, Pak. Makanya nang kono ngomongnya amwalukum wa auladukum. Harta dan anak-anak kita. Ya, Pak, ini sekarang ini wallahu alam ya, Pak. Mudah-mudahan Allah itu nggak sampai mendatangkan sesuatu bencana kepada negara kita ya, Pak. Rusaknya luar biasa, Pak. Rusaknya luar biasa. Dari semua tingkatan. Mulai dari RT, RW, apa maning kian kok sadar maning anak kaya. Anak koperasi kaya, iya. Yes. Itu, aduh, kalau saya katakan itu bom waktu loh, Bu, Pak. Itu bom waktu itu. Nanti Allah alam itu. Allah alam itu ya, Mas. Allah alam. Itu targetnya target lama itu. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, hampir semua ini karena berpandangan seperti pandangannya orang kafir, termasuk orang-orang Islam sudah terbawa pandangannya orang-orang kafir, maka mereka itu melakukan segala macam cara, yang penting dia itu menghasilkan apa yang ia harapkan. Itu kan. Makanya kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini barangkali nanti ini kunci, Pak. Kunci. Di hari tidak bermanfaat malun harta kita wala banun dan anak-anak kita kecuali orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang selamat. Upayakan, Pak. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Mungkin di antara yang perlu kita laksanakan adalah pertama adalah kita itu memperkuat iman dan akidah kita. Maksudnya apa? Bahwa harta yang kita miliki itu
bukan semata-mata milik kita. Iya Pak. Maka sementara beruntunglah yang sementara ini jadi keran. Keran itu apa? Nyalurkan Pak air itu. Yang jadi keran. Allah memberikan aman kepada kita berupa harta itu dan kita mampu menyalurkan hal itu. Jadi keimanan, kepercayaan, satu pandangan ini imannya bahwa harta dan anak-anak itu adalah merupakan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak berapa ya Pak? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Harta, apalagi harta itu pertanyaannya itu macam-macam loh ya. Satu, dari mana ia dapatkan? Yang kedua, kemudian digunakan untuk apa? Ini berarti nanti kaitannya dengan muamalah, Pak. Muamalah. Hubungan antar kita cara mendapatkan uang. Dan ternyata, ngapunten. Di kalangan kita itu sedikit sekali orang yang kita di sini saya tidak gebiah-uyah untuk semuanya termasuk orang warga kita ya. Banyakan kita itu memandang yang namanya riba itu sesuatu hal yang sudah tidak terlintas sama sekali, Pak. Orang ini dia haram apa orang? Bisa orang kaya kue, Pak, bisa orang, Pak. Sing pertanyaannya kur ngono. Nyili samene cicilane pira? Kur petok, Pak. Nyili samene cicilane pira? Luwih murah dijukut maden larang ditinggal. Sudah tidak memikir apakah itu halal apa haram. Contoh. Ini anak panitia korban wingi. Anak ya. Aku pantakon. Primen caranya cara panitia tuku sapi. Mesti ini. Panitia kan engkau pan didedol maring singarane wong sing pan korban ya. Iya, Pak. Misalnya ya, Mas Solidin tuku sapi. Kan loro di mana-mana. Mana-mana ya. Tuku oke. Sing ngatur ge panitia atau pembeli? Panitia. Warga. Iya, 2 juta. Iya, oke. Tuku sapine 5. Sapi tuku sapi 5. Sapi kue biasanya gedene orang pada baik. Begine wong kon sapi kiye. Carane bagi keprimen? Ki nyangkute baik, Bu. Jual beli. Jika seandainya misalkan jual beli kayak gitu, yang membeli pun tidak tahu nanti saya sapinya mana. Panitia itu hanya menentukan sapi 1 untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sapi 2 untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya, apakah ada transaksi antara penjual sama pembeli? Langkah dan ya. Kurndala. Sapi 1 untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Gedene pada baik. Beda-beda. Apa nih? Kira-kira pada baik. Nah, iurnya sama. Coba lihat. Kayak mau baca jenis suwe maksudnya. Ya, Pak. Itu masalah kecil, Pak. Dian langga wong protes. Langga wong protes. Moni apa di bahasane oleh sanding cilik meneng bae, oh sanding nyem wis Pak meneng bae, Pak. Tapi yang namanya jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang jelas. Pertanyaannya, apakah ada amanat untuk membelikan sapi tertentu? Tuh, makanya selama ini kayak aku keprimen. Iya, Pak. Dipercayakan kepada dia. Ya, bagus. Dipercayakan kepada panitia. Apakah pada saat sebelum disembelih udah disampaikan dulu, ini harganya sekian? Horor nggak? Ya, Pak. Para Bapak ngau sing tentang korban mau disampaikan forum lain, Pak. Panitia membeli sesuai apa yang disampaikan ke pembeli. Iya. Memang itu harus dijelaskan memang, Mas. Harus dijelaskan. Cuman ngono karena sapi ini beda-beda. Kon sapi kiye, regane sapi kiye samene. Tukune sapi 5. Berarti wong 7 ping 5 pira? Wong 35 ya. Kon sapi ini kiye. Regan sapi niki samene. Oh iya ora Bapak. Kon kiye bisa cilik pagene nyong. Urane pira? Kon urane 3.500.000 kon sing oli gede 7.500. Jual beli sih, Bu. Ya, kita udah sering ya kita melaksanakan ibadah itu, tapi sisi jual belinya itu sama sebenarnya agaknya apa sih? Ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata kita pun harus tahu Pak tentang harta itu. Karena bagaimanapun juga harta itu akan mempengaruhi kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu hadirin sekalian berbahagia, itu hanya satu contoh. Jadi keimanan kita terhadap harta itu ya, bahwa harta itu adalah merupakan amanat. Insya Allah jika kita semuanya itu memandang bahwa itu adalah memang betul-betul hanya amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara memperolehnya pun kita itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Apabila ada sedikit hal yang menjadikan atau yang haram, ternyata maka harus kita bersihkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama adalah iman. Yang kedua, pastikan tujuan hidup kita. Itu. Pastikan tujuan hidup kita. Kita insya Allah sepakat bahwa tujuan hidup kita itu adalah akhirat, Pak. Akhirat. Yang tidak mungkin kita semuanya bisa menolak sama sekali. Nggak mungkin. Walaupun misalkan kita itu nggak mau saya mati dulu, nggak bisa Pak. Tetap kita itu pasti akan menemui hal-hal yang dapat memutuskan kenikmatan kita semua, yakni kematian kita.
Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, Bu, mumpung kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba berupaya semaksimal mungkin agar kita itu tidak terlalu, mohon maaf, yang namanya serakah dalam kehidupan kita, khususnya dalam di dunia ini. Tapi kita bersama-sama untuk memandang keduniaan yang kita sekarang sedang jalani ini adalah merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Bapak Ibu saya berbahagia, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan karena kebetulan mau ke KPIH ya Bu. Ya, ini saya mau ngisi KPIH agak jauh. Ya. Di kabupaten tapi tempatnya bukan di Procot ya, tapi di cabangnya gitu loh. Maka segitu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya marilah Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita itu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.